Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kita mengenang kembali penderitaan dan kematian Yesus. Penderitaan yang dialami dalam kesendirian benar-benar menyakitkan. Namun di kayu salib, Yesus rela menanggung penderitaannya dalam kesendirian. Bahkan hingga puncaknya. Agar kita tidak perlu mengalaminya sendirian. Marilah kita datang di bawah kaki salibnya. Di puncak tertinggi di bukit Golgota Yesus disalibkan. Lambang kekuasaan raja dihinakan dengan mahkota duri. Ada tempat yang mulia. Darah menetes di antara duri yang tertancap di kepala. Tangan terpaku tak bergerak. Kau berikan Kaki yang tertancap paku tak kuasa menahan tubuh sang anak manusia, tak kuasa menahan derita. Dalam perih terdengar seru, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seruan tentang mereka yang telah menyalibkannya, seruan untuk semua orang yang berdosa. Ia pun mendapatkan olok dari seseorang yang disalibkan bersamanya. Tetapi seorang yang lain mengakui kesalahannya, sementara Yesus tak pantas dihukum. Dalam pedih, terbata-bata Yesus berujar, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Dari salib yang menjulang, Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasih. Ia berujar, "Ibu, inilah anakmu." Lalu ia berkata kepada muridnya, "Inilah ibu." Ia menengadah, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sang anak manusia merasakan kesendirian yang menyiksa. Apakah Allah meninggalkanku?
haus, serunya. Tetapi yang didapatkan bukanlah air pelepas dahaga, tetapi anggur asam penambah siksa. Ia yang tergantung pada salib yang menjulang telah mencapai tujuan kehidupannya di dunia. Sudah genap. Ya, ia telah menggenapi nubuatan atas dirinya. Ia telah selesai dengan tujuannya. Puncak tertinggi menjadi saksi. Semua mata tertuju kepadanya yang telah melewati Via Dolorosa dalam kemuliaan untuk dirinya, manusia, dan segenap ciptaan. Ya Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawaku. Seruan akhir di antara kekuatan yang tersisa. Nafas akhir terhembus. Kematian menjadi akhir sang anak manusia. Tubuh terguling dan terus tergantung. Langit menjadi gelap. Gempa mengguncang di tempat di mana anak manusia dibatasi untuk bertemu dengan Allah, tersingkap tabir. Sang anak manusia telah menjadi korban yang sempurna. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan marilah memuji namanya dari Kidung Jemaat 368 ayat 1 dan 2 pada kaki salibmu. Ada
kita beribadah. Pertolongan kita dalam ibadah Jumat Agung ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita membuka pertama Petrus pasal 2 ayat 24. Pertama Petrus pasal 2 ayat 24. Kita akan baca bersama-sama sebagai nats yang membimbing kita dalam ibadah ini. Kita akan bersama-sama membacanya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di Jumat mulia, betapa pilunya Yesus ditolong kami derang. Ia memikul salib perang, berjalan menuju Golgota. Jubahnya dilepas, tubuhnya direbah, dipaku kaki dan tangannya, tombak menusuk di lambungnya, mengalir tertumpah darahnya. Pengakuan dosa. Dalam kesendirian, Yesus mengalami penderitaan. Ia berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah seruan penuh kasih, tak membalas tetapi mengampuni, melakukan yang terbaik dari biasanya, membalas kejahatan dengan kebaikan, menyatukan dalam kebenaran Allah. Dalam perih, pedih, apakah dendam derita sementara menumpuk dalam rasa kita hati? Apakah sementara memikirkan jalan untuk berlaku jahat dan membiarkan kasih memudar? Apakah buang muka, makan umpat, bahkan umpat? Kebencian masih terus merebak dalam diri. Mari dengan kerendahan hati kita datang di bawah kaki Yesus dan mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tidak ada kata lain kami datang pagi hari ini. Bapa baik, Bapa peduli kami. Buktinya pagi hari ini
Kami berhimpun bersama-sama memperingati kematian Kristus bagi kami. Dan kami juga datang mengaku bahwa kami tidak luput dari pelanggaran dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Untuk itu ampuni kami, kasihani kami. Demi Kristus yang hidup itu kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat Tuhan terkasih, penderitaan dan kematian Yesus Kristus telah membawa pemulihan. Karena itu dengarkanlah berita anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah bunyi berita anugerah dari Allah. Karena itu hiduplah di dalam percaya dan lakukanlah segala kehendaknya. Tunjukkanlah kepada dunia ini bahwa kita sudah menerima kasih karunia Allah dalam Putranya Yesus Kristus, dan kita siap hidup di dalamnya. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan derajat terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan Putranya
Jemaat Tuhan, mari kita buka Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22. Kita akan membaca Mazmur ini secara berbalas-balasan, mulai ayat 2 sampai ayat 12. Mazmur 22 ayat 2 sampai ayat 12. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita akan membaca Mazmur ini menurut bentuk tulisannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Janganlah jauh daripadaku. menjulang nyata atas bukit kanan, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mendengarnya, ku raja yang kasih yang mesra, bagai penerang yang pernah merindukan di ufuk timur bagi menyalakan. Silakan duduk kembali. Vokal grup Putri Sion akan memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan terambil dari kitab Markus pasal 15 ayat 20b sampai 41. Markus pasal 15 ayat 20b sampai 41. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau sudah menjaga dan memelihara kami, sehingga kami boleh dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan sampai saat ini. Sekarang kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami dengan kemuliaan daripadamu ya Bapa. Tuhan Yesus juga mampukan kami anak-anak-Mu untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ampunilah kami ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Markus 15 ayat 20b sampai 41. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon, orang Kirene, orang yang ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah.
Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan, yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam. Sekali lagi, salam. Hari ini kita datang di dalam rumah Tuhan ini untuk kita bersama-sama memperingati kematian Yesus Kristus yang bagi kita adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Catatan Alkitab kita mengatakan bahwa pada hari itu jam 9 pagi Yesus Kristus sudah tergantung di salib. Diperkirakan bahwa Yesus Kristus itu ditangkap di Getsemani di jam 3 subuh. Itu berarti ada 12 jam dari jam 3 subuh sampai jam 3 sore ketika Tuhan Yesus mati. Dan kalau kita membaca Alkitab kita, maka itu berarti ada 6 jam pertama penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Sejak dia ditangkap dari Taman Getsemani sampai jam 9 pagi ketika dia disalibkan. Dan 6 jam pertama ini bukanlah 6 jam yang mudah. Karena Kristus mengalami penghinaan yang luar biasa. Kristus mengalami penderitaan yang sangat hebat. Kalau penjahatnya adalah orang Romawi, maka ketika dia dihukum, dia hanya dipukul dengan kayu. Tapi kalau penjahatnya itu bukan orang Romawi, maka cambuklah yang digunakan. Saya sudah pernah mengatakan cambuk yang digunakan pada waktu itu, yang dipegang itu satu. Tapi di ujungnya itu ada 3. Dan di 3 ujung itu ada bundaran. Setiap ujung itu ada bundaran-bundaran. Dan di bundaran itu menempel tulang-tulang yang runcing dan sangat tajam. Saat dicambuk ke tubuh seseorang, cambuk itu bukan saja dapat melukai orang yang dicambuk itu, tapi dapat mengangkat dagingnya juga. Dan inilah yang dialami
oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Alkitab kita menceritakan tentang 12 jam ya, atau 6 jam pertama penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus, kita sedang diajak untuk menyaksikan penderitaan yang dahsyat yang dialami oleh Yesus Kristus. Karena itu Bapak Mama Saudara-saudara, tidak heran ketika Kristus diarak menuju Golgota, Kristus tidak sanggup untuk berjalan sambil memikul salibnya. Dan hari itu bisa saja bagi Simon adalah hari yang paling sial baginya. Simon ini berasal dari Kirene. Kirene itu ada di Afrika. Dia datang dari tempat yang jauh, pasti untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Bisa jadi dia sudah berhemat, dia sudah menabung bertahun-tahun hanya untuk datang merayakan Paskah di Yerusalem. Mungkin dia bermimpi, dia berharap bahwa walaupun hanya sekali dia merayakan Paskah di Yerusalem, dia akan melakukannya. Dan ketika hal itu terjadi, bisa jadi dalam pikirannya dia memasuki Yerusalem dengan melakukan nyanyian siarah. Tapi ternyata yang dia alami seperti yang dicatat di dalam Alkitab kita tadi. Dia dipaksa untuk memikul salib Kristus. Memikul salib Kristus yang tidak dia kenal. Bisa jadi bahwa ketika dia memikul salib itu dengan terpaksa, dia memikulnya dengan perasaan malu. Kalau ada sesamanya orang Kirene yang melihat peristiwa itu dan menjadikan dia sebagai bahan olok-olokan. Dia juga memikul salib itu dengan perasaan marah kepada para prajurit. Tapi dia tidak berdaya untuk melawan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa dalam Kisah pasal 13 ayat 1 di situ mencatat daftar orang Antiokhia yang mengutus Paulus dan Barnabas untuk pemberitaan Injil pertama kali kepada orang-orang non-Yahudi. Salah satu nama yang disebut adalah Simeon yang disebut Niger. Simeon ini adalah bentuk lain dari nama Simon. Dan Niger ini nama julukan untuk seseorang yang berkulit hitam yang datang dari Afrika. Belum lagi ketika penginjil Markus menyebutnya sebagai ayah dari Alexander dan Rufus. Ketika dua nama ini disebut, penulis Markus menganggap bahwa orang-orang yang menjadi alamat pertama dari Injil Markus ini mengenal dengan baik nama-nama ini. Dan kemungkinan terbesar Injil Markus ini pertama ditulis
untuk jemaat di Roma. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 16 ayat 13, dia bilang, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Bapak saudara, dengan Rasul Paulus dan penulis kitab kisah para rasul menulis nama-nama ini, pastilah telah terjadi sesuatu dengan Simon orang Kirene ini di Golgota, sehingga ia dan keluarganya menjadi pengikut Kristus. Begitu juga yang terjadi dengan kepala pasukan. Ketika mereka selesai melakukan tugas mereka untuk menyalibkan Kristus dan memastikan yang terhukum ini mengalami kesakitan dan penderitaan yang mengerikan, sehingga yang tersalib ini merasa tidak berdaya dan dia akan menjerit seperti orang gila. Tetapi khusus pada penyaliban Kristus, dia menyaksikan hal yang berbeda. Bukan saja langit tiba-tiba menjadi gelap di siang hari, tetapi karena Kristus menolak untuk meminum anggur bercampur murung, yang sesungguhnya fungsinya itu ya sebagai bius kadar rendah untuk sedikit meringankan rasa sakit. Karena itu Bapak Mama Saudara, dengan rasa sakit yang hebat dan penderitaan yang dahsyat, penderitaan yang sangat total, alam pun tidak sanggup untuk menyaksikan apa yang terjadi di atas Golgota itu. Karena itu langit menjadi gelap secara aneh selama 3 jam. Tetapi sekalipun penderitaan Kristus itu luar biasa dahsyat, tidak satu pun kata umpatan keluar dari mulutnya. Dia bahkan mendoakan mereka yang sedang memperlakukannya dengan tidak adil. Sekalipun Bapak Mama Saudara, dalam peristiwa yang dahsyat itu, Kristus sampai harus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Karena ia berdiri menggantikan saudara dan saya, kita sebagai orang berdosa yang ditinggalkan oleh Allah. Tetapi dia tidak pernah turun dari salib itu. Dia tetap diam. Dia tetap tabah menjalaninya. Dia tetap taat sekalipun orang-orang memprovokasinya untuk menggunakan kuasanya, untuk menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, darah yang terus mengalir bukan saja keluar dari bekas cambukan itu, tapi juga keluar melalui tangan yang dipaku. Bayangkan Kristusmu yang adalah Tuhanku dan Tuhanmu, ketika dia tergantung di atas kayu salib,
dengan dua tangannya yang terentang. Bayangkan bagaimana dia mengambil oksigen. Ya. Kemarin ketika ini diperagakan ya di titik salib Golgota, orang yang memperagakan kebetulan adalah teman majelis jemaat. Tidak sampai 6 jam di atas salib itu. Ya. Tetapi walaupun tangan tidak dipaku, tapi tidak sanggup untuk terus ada di atas salib itu, sehingga memilih untuk turun. Bayangkan Tuhanmu dan Tuhanku. Ya, ketika dia merentangkan tangannya dipaku. Bayangkan bagaimana ketika dia harus mengambil oksigen dan melepasnya. Itu adalah penderitaan yang luar biasa. Bap mama saudara. Tapi dia tidak memilih untuk turun dari salib itu. Dia tidak memilih untuk menunjukkan kuasanya dan mengakhiri seluruh perlakuan tidak manusiawi itu. Tidak, dia tetap setia, dia tetap taat. Sampai ada teriakan keras yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ini bukan hanya dicatat oleh Markus, tapi juga dicatat oleh Matius. Yohanes tidak mencatat teriakan yang keras ini. Tetapi Yohanes menceritakan bahwa Yesus Kristus mati setelah dia mengatakan sudah selesai. Yesus Kristus mati dengan teriakan keras, teriakan kemenangan, bukan teriakan kekalahan. Ketika dia mengatakan sudah selesai. Yesus Kristus mati dengan kemenangan. Tugasnya sudah selesai dia kerjakan. Pekerjaannya sudah dengan tuntas diselesaikan. Dia menang. Ketika dia bilang sudah selesai, barulah ia menyerahkan nyawanya. Misinya ini saudara sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Baik itu dalam kitab nabi-nabi maupun dalam kitab Mazmur, termasuk Mazmur yang kita baca tadi secara berbalas-balasan. Semuanya sudah digenapi. Baik saat dia masih hidup maupun setelah dia berkata sudah selesai dan menyerahkan nyawanya. Karena itu Bapak Mama Saudara, ketika Tuhan Yesus berteriak sudah selesai, sekali lagi ia tidak berteriak dalam kekalahan, tapi dengan nyaring dia berteriak dalam kemenangan untuk menyerahkan nyawanya. Karena itu orang pertama dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus di Bukit Golgota itu yang mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah, adalah datang dari pengakuan kepala pasukan. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Saya kira ini penjelasan dari dua perikop bacaan firman Tuhan yang sudah dibacakan bagi kita tadi. Bagaimana saudara dan saya membawa firman Tuhan ini
dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama, sampai kapanpun saudara dan saya sebagai orang yang berdosa tidak dapat memulihkan hubungan dengan Tuhan. Apalagi menyelamatkan diri sendiri dari murka Allah. Dan Kristus telah berdiri di hadapan Allah untuk mewakili saudara dan saya menanggung murka Allah itu. Ingat baik-baik, penderitaan dan kematian Kristus itu adalah satu-satunya jalan pemulihan kita. Dan karena itu ketika Kristus mati, tabir bait Allah itu terbelah, bukan dari bawah, tapi dari atas, yang mau mengatakan kepada kita bahwa karena kematian Kristus, bukan manusialah yang membuka tabir itu, tapi tangan Tuhan sendirilah yang membuka tabir itu dari atas untuk memulihkan hubungan kita. Kematian Kristus itu satu-satunya jalan pembebasan untuk murka Tuhan. Kristus bersedia menerima hukuman yang paling dahsyat yang tidak sanggup saudara dan saya alami. Tetapi karena Yesus Kristus juga adalah Allah, maka penolakan dan kematiannya bukanlah kata akhir. Ia yang sudah dipukul sampai mati akibat kesediaannya untuk menggantikan posisi kita manusia, sudah bangkit kembali dan akan kita rayakan dalam peristiwa Paskah nanti. Karena itu Bapak Mama Saudara, jangan pernah meremehkan penderitaan dan kematian Kristus. Ya. Tadi pagi ketika saya kasih bangun saya punya anak yang masih kecil, saya bilang bangun, dia sone bergerak, dia bilang bangun anak, kalau Tuhan sone mati, lu sone akan selamat. Bangun. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan ini mudah. Karena itu jangan pernah menukar pembebasanmu dengan apapun. Siapapun yang mau mempengaruhi saudara dengan ajarannya bahwa Yesus Kristus tidak mati, tapi ada orang lain yang menggantikannya, jangan terpengaruh, jangan meragukan apa yang disaksikan oleh Alkitabmu. Karena firman Tuhan hari ini mengatakan Dia, Yesus Kristus, benar-benar menderita dan mati. Dia telah berdiri menjadi manusia untuk menggantikan posisi saudara dan saya. Yang kedua, ketika saudara dan saya ada di dekat salib, terutama beberapa waktu belakangan ini, kita mempersiapkan salib-salib di titik-titik salib yang dilombakan. Apa yang sedang kita akui di sana? Apakah kita sedang mengatakan pada diri kita sendiri, benar, Dia adalah
anak Allah. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah kita sedang menyaksikan itu kepada dunia, pengakuan kita itu? Atau jangan sampai justru di sekitar salib itu kita melakukan hal-hal yang sangat menyedihkan. Karena ternyata ya ada, moga-mogahan itu bukan di titik-titik salib kita. Ya. Ada yang memuat di media sosial, di titik-titik salib itu justru dijadikan tempat untuk minum mabok. Di titik-titik salib itu orang dugem sampai pagi. Padahal salib itu, di hadapan salib itu seharusnya kita memberikan pengakuan kita bahwa Dia adalah anak Allah, Dia adalah Tuhan yang telah berkorban untuk kita. Mestinya kita malu ketika kita ada di situ. Dan di atas salib itu Tuhan Yesus pernah berteriak penuh kemenangan, sudah selesai. Maka dapatkah kita juga berkata dengan penuh kemenangan di dekat salib itu? Atau ketika kita sedang memperingati kematian Tuhan Yesus ini, bahwa kita pun sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kita sudah selesai dengan kita pun tersinggung. Kita sudah selesai dengan kita punya sikap egois yang mementingkan diri sendiri. Yang mudah terprovokasi untuk menunjukkan kekuatan kita hanya untuk hal-hal yang sepele. Dapatkah kita pun berkata bahwa kita sudah melakukan tugas dan panggilan kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak? Kita sudah melakukan pekerjaan pelayanan kita dengan setia dan taat. Dan ketika kita mati, kita pun dapat berkata, ya, kita berteriak dalam kemenangan, sudah selesai. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara dipaksa untuk memikul salib yang saudara pikir tidak layak untuk saudara pikul, salib itu telah membuatmu malu. Salib itu telah membuatmu begitu kecewa. Salib itu telah membuatmu begitu terluka. Salib itu telah membuatmu begitu marah. Tapi orang-orang yang ada di sekitarmu seakan-akan tidak peduli dengan perasaanmu. Tidak peduli dengan salib yang sedang engkau pikul itu. Mereka seakan-akan diam dengan salib itu. Ingat, Tuhanmu dan Tuhanku pernah mengalami itu. Bahkan sorga pun diam. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa hanya orang yang pernah mengalami hal itu yang benar-benar dapat menolongmu, karena dia tahu kesedihanmu, dia tahu hatimu, dia tahu kepahitanmu, dia tahu kekecewaanmu.
dan dia juga tahu jalan keluarnya. Dia tahu jalan keluar yang tepat bagimu. Karena itu, mendekatlah selalu kepada Tuhanmu. Terutama sebentar sore, sebagai anggota sidin, kita ada dalam perjamuan kudus. Datanglah, mendekatlah kepada Tuhanmu dan Tuhanku, untuk kita makan sehidangan dengannya, sambil kita mengingat akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab penderitaan dan kematiannya sungguh-sungguh telah memulihkan relasi kita dengan Tuhan kita. Sungguh-sungguh telah memulihkan hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Vokal grup Muger akan memuliakan nama Tuhan.
Akhirnya cawanku tuh datang padanya, dan hari penyelipan pun tiba. Pun ku tak jadi mesbah korbannya, dia buktikan kasih yang sempurna. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mengerarkan pengakuan iman rasuli. Karena itu saya jemput kita semua untuk berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengerarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. silakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita nyatakan syukur dengan memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 ayat 2 dan 20. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Kami datang, kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami dan kami telah terima daripadamu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memberi sedikit dari apa yang kami terima daripadamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, kuduskan semuanya itu agar menjadi berkat bagi pelebaran pekerjaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil tangguh persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 149 ayat 1 sampai 3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya Allah dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya Allah dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri.
Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami semua sebagai umat-Mu yang ada di dalam rumah Tuhan ini sungguh-sungguh merasa malu atas seluruh sikap hidup yang kami tunjukkan, terutama ya Bapa di surga, ketika melalui gereja-Mu kami diberi kesempatan untuk memperingati kesengsaraan dari Tuhan kami Yesus Kristus selama 7 minggu. Tidak ada yang berubah dalam hidup kami. Kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami semua ya Bapa di surga. Hari ini ketika kami diizinkan untuk memperingati hari kematian Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Terima kasih ya Bapa di sorga, karena ketika kami diizinkan untuk memperingati kematian Kristus Tuhan kami di atas kayu salib, kami sungguh-sungguh menyaksikan betapa cinta Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, karena cinta yang besar itu hidup kami dipulihkan. Bantulah kami ya Bapa di sorga untuk hidup dalam pemulihan yang telah dikerjakan oleh Kristus. Bantulah kami ya Bapa di sorga supaya kami tidak selalu terjebak dalam rasa sakit hati, dalam kekecewaan, dalam keegoisan kami. Juga bantu kami ya Bapa di sorga supaya kami tidak terjebak dalam rasa putus asa ketika kami harus memikul salib. Bahkan salib yang menurut kami adalah salib yang dipaksakan bagi kami. Biarlah ya Bapa di sorga, ketika kami hidup dalam masa pemulihan Tuhan, kami terus maju, bergerak dengan iman kami, bahwa Kristus telah menanggung penderitaan yang hebat untuk memulihkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini ya Bapa di sorga, secara bersama-sama kami mendoakan keluarga kami masing-masing. Kami mendoakan hubungan kami sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak, sebagai kakak beradik. Bantu kami ya Bapa di sorga, supaya hubungan-hubungan yang kami bangun ini adalah hubungan-hubungan yang harmonis. Terima kasih Bapa di sorga. Semua orang yang hari ini tidak sempat bersama-sama dengan kami untuk memperingati kematian Tuhan Yesus melalui ibadah, kami mohon ya Bapa di sorga, bagi mereka yang sengaja, sentuhlah hati mereka. Bagi mereka yang saat ini
sedang mengalami sakit, kami mohon ya Bapa di sorga, pulihkanlah mereka, sembuhkanlah mereka, dan izinkanlah mereka untuk bersama-sama dengan kami memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam ibadah-ibadah di rumah Tuhan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus menatang para lansia, kami terus menatang para janda, duda, balu, anak-anak yatim piatu, anak-anak yang terlantar, orang-orang miskin yang ada di mana-mana tempat, terutama adalah mereka yang jemaat Tuhan di sini. Biarlah ya Bapa di sorga, Bapa boleh menguatkan mereka, Bapa boleh terus menolong mereka, sehingga ya Bapa di sorga ada sukacita yang dialami ketika Tuhan memulihkan hidup mereka. Bapa di sorga, bangsa dan negara kami juga kami terus taruh dalam tangan Tuhan. Gereja kami terus taruh dalam tangan Tuhan. Semua anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, kami taruh dalam tangan Tuhan. Ikat satukan kami semua dengan ikatan cinta kasih-Mu Bapa. Bapa di sorga, bagi kami sebagai anggota SIDI yang akan merayakan perjamuan kudus sebentar sore, Tuhan juga tolong kami. Layakkanlah kami ya Bapa di sorga untuk merayakan perjamuan kudus pada sore hari sebentar. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bantu kami ya Bapa di sorga, supaya ketika kami pulang dari rumah-Mu yang kudus ini, kami sungguh-sungguh boleh membawa pulang damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami. Ini doa kami Bapa, tolong dengarkan doa kami ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Mari kita mendengarkan amanat pengutusan yang berbunyi demikian. Jemaat Tuhan yang terkasih, penderitaan masih menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetapi penderitaan bukanlah tujuan akhir. Kita dipanggil untuk hidup dalam pemulihan yang telah dikerjakan Kristus. Hidup dalam pemulihan berarti tidak terjebak dalam keputusasaan, tetapi terus bergerak maju dengan iman bahwa Kristus telah menanggung penderitaan kita dan memberikan hidup baru. Jemaat Tuhan menyambutnya dengan berkata, terima kasih atas pengorbanan Yesus Kristus. Dalam kerendahan hati, kami siap untuk menghadirkan penghiburan, mendukung sesama, dan menjadi alat pemulihan bagi mereka yang tengah berjuang dalam penderitaan. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia yang penuh celah, berdoa dan bergumul dalam kamar, cawan bangkit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di neraka dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya yang karena kasih-Nya.
Jemaat Tuhan, kembalilah dengan sukacita dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menolong dan menyertai saudara-saudari, mulai dari sekarang ini terus sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan berdiri. Hidupku takkan berduri, tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya pegang tanganku, ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tak satu kali Kepada semua jemaat Tuhan, selamat merayakan Jumat Agung. Disampaikan khusus kepada Bapak Mama yang akan membaptiskan anak pada hari Senin. Akan ada penggembalaan.